Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qanabitina azakumullah, menambahi sedikit dari apa yang disampaikan tadi. Pertama terkait dengan masalah qadha siyam, mengqadha puasa Ramadan. Terkait dengan qadha siyam ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah dianjurkan untuk segera mengqadha siyam Ramadan supaya selesai tanggung jawab dia, walaupun boleh ditangguhkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak sanggup mengqadha Ramadannya melainkan di bulan Sya'ban. Afdalnya segera, kalau ada kesibukan bisa ditangguhkan. Yang kedua terkait dengan masalah puasa Syawal 6 hari. Mendahulukan qadha ataukah mendahulukan 6 hari Syawal? Jawabannya adalah mendahulukan qadha, sebab hukumnya wajib. Sementara puasa 6 hari Syawal hukumnya sunnah. Wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ini hukum asal. Dikecualikan barakallahu fikum karena kondisi, karena sakit, karena kesibukan, karena uzur, tidak sempat mengqadha Ramadan. Waktu Syawal tinggal sedikit, sudah mepet. Tidak mungkin menggabungkan qadha dengan Syawal. Dalam kondisi yang seperti ini diperbolehkan mendahulukan Syawal baru qadha. Sebab puasa Syawal berbatas waktu, hanya Syawal saja, sementara qadha waktunya luas. Yang berikutnya adalah bagi mereka yang tidak sanggup menyelesaikan qadha-nya tahun itu, maka dia tetap harus mengqadha puasa-puasa hutangnya sampai kapanpun, sampai selesai. Tidak gugur dengan datangnya Ramadan berikutnya. Tetap harus ditunaikan sampai selesai. Dan diminta untuk banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan kelemahan dia, kekurangan dia, belum bisa mengqadha sampai Ramadan berikutnya. Sehingga dihitung, diakumulasi terus sampai selesai, baru berhenti qadhanya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Si A dan si B memberi takjil pada orang yang sama. Lalu orang tersebut membatalkan puasa pertama kali, makan dari si A, kemudian menghabiskan makanan dari si B. Siapa yang mendapatkan pahala orang yang puasa tadi, si A atau si B? Jawabannya dua-duanya. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, dapat pahala seperti pelakunya. Dia mendapatkan dapat niat sedekah iftar. Baik, barakallahu fikum. Dapat dua-duanya. Jangan khawatir dengan niatnya dia, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Dan secara teorinya enggak mungkin bagi dia untuk makan langsung dua-duanya kan? Enggak mungkin. Jangan memandang terkait dengan dianya, tapi terkait dengan amaliyah antum dapat pahala yang dimaksud. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana cara memulai menghitung zikir? Apakah nutup atau membuka jari jemari? Bisa buka begini atau nutup begini, tapi umumnya membuka, dibuka tutup kembali dengan jari jemari. Barakallahu fikum. Seseorang berdiri dari sujud, mengepal atau membuka tangan ke lantai. Ini ketika bangkit mengepal begini, menggenggam jari jemarinya, ataukah membuka tangannya di lantai. Dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama kita mengatakan yang betul membuka tangan di lantai. Sebab hadis al-ajin dhaif. Hadis al-ajin dhaif. Sebagian ulama mengatakan justru yang disunahkan mengepalkan tangan, karena mereka mensahihkan hadis al-ajin. Atau wahada antum ambil yang antum pandang lebih rajih atau mengamalkan dengan konsekuensi masing-masing. Kalau saya pribadi sampai hari ini meyakini yang sahih adalah membuka tangan. Hadis ajin dhaif. Wallahu taala alam bisawab. Sampai pada bacaan zikir apa seorang imam setelah sholat menghadap ke arah jamaah? Setelah dia pertama membaca takbir,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dikeraskan bacaannya, bacaan zikirnya. Lalu membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu membaca Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 3 ini langsung menghadap ke arah makmum. Itu yang datang dari banyak periwayatan barakallahu fikum. Di antara hikmahnya adalah kenapa sang imam tidak langsung menghadap ke arah makmum, supaya jamaah putri langsung bubar. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung bubar yang jamaah putri. Sehingga yang imam ada membaca beberapa zikir, memberi kesempatan yang putri untuk bubar. Itu dulu dikarenakan jamaah putri tidak dikasih satir hijab seperti sekarang ini. Dan memang secara sunnahnya nggak pakai satir. Makanya di belakang para laki-laki. Maka ada pembahasan mereka boleh ke masjid kalau aman dari fitnah. Adapun kalau sekarang ini dengan satir, ya tidak usah bubar, tidak ada masalah. Wallahu taala alam bissawab. Apa bacaan setiap selesai 2 rakaat salam pada salat tarawih dan bacaan selesai salat witir setelah tarawih? Tidak ada. Tidak ada riwayat manapun yang sahih ataupun yang dhaif yang menjelaskan bacaan khusus setiap selesai 2 rakaat salam. Tidak ada. Atau setelah kalau selesai witir ada yang dibaca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Yang pertama lirik, kedua keras, yang ketiga semakin dikeraskan. Makmum dan imam membaca doa tersebut ketika selesai witirnya. Hanya itu yang dalam riwayat, tidak ada lagi yang lain. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bissawab. Dibaca sendiri-sendiri, bukan dipimpin. Apakah salafun saleh menyempatkan tidur malam di bulan Ramadan atau menggunakan malam harinya untuk berzikir kepada Allah? Kalau 10 hari yang terakhir mereka menghidupkan malam, memang sengaja tidak tidur untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, baca Quran, doa, zikir, qiyamul lail dan yang lain-lainnya. Tapi itu perkaranya bukan perkara wajib. Artinya ketika antum lelah, ngantuk, silakan tidur. Kemudian untuk bangun kembali untuk menghidupkan malam-malam tadi. Barakallahu fikum. Yang enggak dianjurkan ya tidur terus. Waktunya orang beramai-ramai menghidupkan malam dengan ibadah, dia malah tidur. Allahumma musta'an. Di kampung kami diadakan sholat isya dan tarawih berjamaah di lapangan. Dan setiap rumah mendapatkan jatah menghidangkan takjil atau makanan ringan. Bagaimana dengan hal tersebut? Apakah diperbolehkan atau tidak? Kenapa kok di lapangan? Sholat di lapangan itu untuk sholatul id, atau sholat jenazah, atau sholat istisqa. Adapun yang fardhu 5 waktu di masjid, kecuali tidak ada masjid, tidak ada musola, maka boleh di tempat manapun selain kuburan dan WC, toilet. Tapi kalau bersengaja melaksanakan di lapangan, itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Barakallahu fiik. Saya khawatir pelakunya ini adalah sebagian pihak yang menyatakan salat itu harus menyentuh tanah. Ada ya yang punya pendapat demikian, menyentuh tanah, harus menyentuh tanah, tidak boleh ada alas apapun, la karpet, wala keramik, wala yang lain-lainnya. Tidak sah salat kalau tidak menyentuh tanah. Dipahami? Ada yang punya paham demikian, pemahaman yang sesat, yang bid'ah. Tidak ada di kalangan salafun saleh di zaman dahulu, dikarenakan memang kondisinya sedang tidak ada. Paham ya? Ada yang mengatakan dulu Masjid Nabawi itu dari tanah, enggak ada keramik, enggak ada apa. Di zaman dahulu ya akhi,
Setelah wafatnya Rasul di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipugar, direnovasi. Di zaman Utsman lebih bagus lagi. Dan tidak ada yang mengingkari. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan tidak sah salat yang seperti itu. Nah, salafun saleh dari mulai zaman dahulu kala diloteng salatnya itu. Yang sunnah ya banyak. Diloteng di atap rumahnya. Tidak ada yang mengingkari. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang menyimpang, apalagi ketika dia mengharuskan harus ada takjilnya, makan ringannya dan segala macamnya. Ini pengharusan yang tidak ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini jenenge neko-neko ya. Ya, neko-neko ya. Bayangannya dialah yang paling di atas sunnah. Dialah paling yang sesuai dengan contoh sunnah. Padahal dalam bab ini dialah yang paling jauh dari sunnah. Barakallahu fikum. Di 10 hari yang terakhir, sebagian orang mengakhirkan salat tarawih di masjid yang di awal waktu sudah dilaksanakan salat tarawih bersama dengan imam. Yang sunnah ya di awal malam. Itu yang disebutkan dari sebagian salaf, terutama Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dikerjakan di awal malam bersama dengan kaum muslimin. Tidak mengkhususkannya di akhir. Barakallahu fikum. Ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lah ya itu yang maksud. Yang afdal di awal malamnya itu. Di awal malamnya itu. Barakallahu fikum. Sunnatul muslimin kata Imam Ahmad. Sunnatul muslimin. Antum kerjakan dengan yang ada, selebihnya antum gunakan untuk yang lain, banyak ibadah yang lain, baca Quran, berzikir, istighfar, dan yang lain-lainnya, ilmu, banyak yang lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Apakah bagi wanita yang haid bisa mendapatkan malam qadar? Ibadah apa yang bisa dilakukan bagi perempuan haid untuk mendapatkan malam qadar? Bisa. Bisa. Dikarenakan tidak harus sholat. Paham ya? Dia bisa melaksanakan banyak hal. Dia bisa membaca Al-Quran. Dia bisa berzikir. Dia bisa berdoa. Dia bisa istighfar. Dia bisa baca ilmu. Macam-macam. Ya, tidak harus sholat. Sholat tarawih itu satu bagian di antaranya. Sehingga jangan kemudian merasa karena haid kemudian dia berleha-leha atau merasa tidak punya kesempatan, tidak. Dimanfaatkan sekuat tenaga untuk mendapatkan malam qadar walaupun dia haid dengan amal-amal yang mungkin dikerjakan bagi yang haid tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mohon diberikan contoh-contoh amalan bid'ah di bulan puasa supaya kita bisa menghindarinya. Yang saya sebutkan tadi antaranya terkait dengan sahur, terkait dengan iftar. Barakallahu fikum. Ini yang biasa mereka lakukan. Di antara amal-amal bid'ah yang muncul di masyarakat, mengkhususkan pelaksanaan salat tasbih pada Ramadan. Mengkhususkan salat tasbih pada 10 yang terakhir ketika Ramadan. Mengkhususkan salat tasbih pada malam-malam ganjil. Mengkhususkan salat tasbih pada jam 12 malam. Ini semuanya bid'ah yang diingkari. Terkait dengan salat tasbih barakallahu fikum ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sahih riwayatnya, ada yang mengatakan dhaif riwayatnya. Yang rajih dhaif, enggak sahih. Tapi bagi mereka yang mengatakan sahih, silakan diamalkan secara mutlak. Bisa setiap hari, sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Tidak ada pengkhususan waktu. Bagi mereka yang mengatakan ada salat tasbih yang bid'ah bukan tasbihnya, tapi mengkhususkan harus Ramadan, harus 10 hari yang terakhir, harus malam ganjil, harus jam 12 malam, harus mati lampu.
Ini semua adalah perkara yang bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Bolehkah kita meninggalkan tarawih berjamaah sekali, dua kali untuk menyelisihi orang-orang yang lebih bersemangat tarawih daripada fardu? Lah ya akhi. Terkait dengan kamunya semangat fardunya ya iya, sunnah juga iya. Jangan gara-gara banyak orang yang dasar fardu terus antumnya mengorbankan diri kamu sendiri. Enggak, bukan dengan cara seperti itu. Fardu kerjakan, sunnah kerjakan, tarawih kerjakan. Dengan berjamaah lebih afdal. Yang lain dinasihati, didakwai, bukan dengan cara kamu yang berkorban. Dipaham ya? Barakallahu. Lain pembahasan ketika ada fenomena di tengah-tengah masyarakat meyakini fardunya tarawih. Paham ya? Tersebar di masyarakat fardu, wajib loh, kok wajib? Maka antum kalau memiliki pengaruh boleh dengan sengaja sesekali, dua kali tidak tarawih supaya mereka paham hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau ini ada contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wis rek itu tambah iman rek. Iki gak selesai nih. Pembatal puasa tuh masuk makanan di tenggorokan atau kerongkongan. Bedanya apa ya, Kon? Halkun itu kerongkongan tenggorokan. Kok bisa malah ya, Kon? Masuk ke dalam sini. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana jika kita mendapati imam tarawih yang sholatnya dengan cepat, nggak tumakninah, dan kita kewalahan mengikutinya? Apakah meninggalkannya lebih utama ataukah keutamaan malam masih bersama-sama dia? Dirinci. Kalau sampai pada tingkat antum tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah loh kawan, kewalahan, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Tidak sah sholatnya. Kalau nggak sah, cari imam yang lain. Cari imam yang lain, di masjid yang lain. Barakallahu fikum. Tapi kalau masih memungkinkan bagi antum membaca Al-Fatihah, itu minimal. Surat tidak terkejar, labas. Al-Fatihah itu rukun. Dalam setiap gerakan-gerakan sholat memungkinkan bagi antum untuk membaca zikirnya sekali, itu minimal. Maka masih sah. Masih sah. Namun yang afdal yang cari yang di atas sunnah, yang tumaknina ya ikhwan. Apa gunanya tarawih yang semacam itu? Tidak ada penghayatan sama sekali ya khonafidina azakumullah. Gitu ya, yang dikerjakan oleh sebagian tarekat-tarekat sufiyah, Naqsyabandiyah dan segala macamnya, salatnya 23 rakaat tapi cuma 10 menit. Ini bid'atun munkarah. Walaupun mengatasnamakan adat istiadat, walaupun mengatasnamakan tradisi, tidak sah sholatnya, dikarenakan tidak ada tumakninah sedikit pun dalamnya. Masya Allah, cepat Allah Akbar, golin, amin, puas. Isyada ya Pak. Itu namanya tala'ub bidin, mempermainkan agama. Barakallahu. Apa hukum berkhutbah di tengah-tengah tarawih? Jawabnya dirinci. Di tengah-tengah tarawih dirinci. Kalau tujuannya adalah tanbih, atau tanbih, memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada para jamaah terkait dengan shofnya, terkait dengan sholatnya, terkait dengan anak-anak kecil yang ramai dan segala macamnya, boleh. Itu boleh. Paham? Tapi kalau yang dimaksud adalah ceramah khusus di tengah-tengah tarawih, tidak ada contohnya ya Pak. Tidak boleh. Sebab itu ibadah hanya sholat, tidak ada apapun di tengah-tengahnya. Ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kapan diperbolehkan? Diperbolehkannya ketika sebelum atau selesai tarawih. Tidak ada sangkut pautnya dengan salat tarawih.
Barakallahu fikum. Sejak selesai tarawih khatam baru tampil untuk mau'izah hasanah atau yang semisalnya, itu diperbolehkan asalkan tidak ada niatan, itu bagian dari tarawih. Paham ya? Tidak ada niatan, itu bagian dari tarawih tersendiri. Jika ketika ada muslimin yang udzur, yang pulang, ya silakan aja. Enggak usah ngamuk-ngamuk. Mama, jangan ada yang pulang. Duduk semuanya. Nah, ini yang enggak boleh. Pertanda dia meyakini itu bagian dari tarawih. Adalah ya juz. Paham ya? Ada mafhumun barakallahu fiik. Jadi ketika antum sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai mubaligh diundang, diminta kaum muslimin untuk membawakan kultum atau mau'izah hasanah ketika Ramadan, tanya dulu, kapan Pak? Ustaz, sebelum witir. Maaf Pak, enggak nerima order. Enggak nerima barakallahu fikum yang semacam itu. Ustaz, setelah tarawih. Satu bagian tarawih atau tersendiri? Tersendiri itu. Tarawih sendiri itu sendiri. Ya, boleh. Tidak ada masalah. Antum sampaikan ilmu sesuai dengan hajatnya manusia ketika itu. Masalah akidah, masalah akhlak, masalah hukum dan yang lain-lainnya sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Afwan Ustaz, saya mau tanya. Dulu saya mengikuti pendapat yang membayar fidyah untuk perempuan hamil atau menyusui. Ana sudah membayarnya dan sekarang saya mengikuti pendapat untuk mengqadha saja pada perempuan hamil dan menyusui. Lalu bagaimana fidyah saya dahulu? Apakah saya harus tetap mengganti puasa yang dahulu? Jawabannya tidak. Ketika dulu Anda mantap yakin dengan masalah fidyah, tidak. Anda melaksanakan berdasarkan ilmu yang sampai kepada Anda. Kata sebagian salaf, Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti pada ilmu yang dia dengarkan. Ketika dia belajar lagi, mengkaji kembali, mantap dengan pendapat yang mengatakan qadha, mantap ini, berubah pendapatnya. Itu perkara biasa. Perubahan pendapat perkara biasa. Kemudian dia qadha setelah itu, maka yang sebelumnya tidak perlu dia qadha kembali. Barakallahu fikum. Yang dia qadha ketika tahun itu dia menyusui atau hamil dan dia enggak berpuasa. Barakallahu fikum. Padha wae. Loh. Ustaz, bila kita melakukan sholat subuh dan sahur, bila kita mengantuk dan tertidur, apakah sia-sia amal yang kita lakukan? Maksudnya ketiduran setelah subuh? Ya enggak sih. Yang penting kan Anda udah sahur, udah qobliyah subuh, udah zikir, ketiduran ada masalah. Itu hanya pembahasan kurang afdal. Ya, kurang afdal tidur langsung pada subuh. Karena waktu-waktu itu waktu-waktu barokah. Kata Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dari banyak sahabat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan barokah untuk umatku pada waktu subuhnya itu, untuk pagi-pagi itu ya. Sehingga sekuat tenaga sengantuk apapun jangan tidur subuh. Tunggu sampai matahari terbit. Dari terbit, udah kesiangan, baru bleng. Tapi kalau sangat-sangat ngantuk, lah baik. Bukan perkara dosa, bukan perkara yang haram. Ini semata-mata kurang afdal saja. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sunnah-sunnah yang menyertainya dan juga adanya keutamaan-keutamaan padanya, seorang mukmin perlu senantiasa bertawakal untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah yang ada.
Bagaimana cara seorang mukmin agar dapat senantiasa bertawakal dengan baik dalam menjalankan sunnah-sunnah yang ada dengan harapan dapat memaksimalkan dalam mengkapi kemuliaan yang ada. Jazakumullah khair. Yang dimaukan dengan tawakal adalah dalam bab ini, dalam bab ibadah, ialah memohon kemudahan dan taufik dari Allah. Dia beramal, dia mengerjakan bimbingan syariat dalam perkara seperti ini, sertai dengan memohon kemudahan, bantuan, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mengandalkan kemampuan pribadi. Ini adalah barokahnya amal. Isti'anah billah, i'timad 'ala Allah. Barakallahu fiik. Sehingga dia selalu mohon kemudahan, selalu memohon taufik, selalu memohon hidayah, selalu memohon supaya diberi kemudahan untuk amal-amal berikutnya, dan memohon supaya mendapatkan al-qabul, diterima amal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaukan dengan tawakal dalam bab ibadah. Difahami ya? Bukan artinya bersandar enggak beramal, tapi beramal disertai dengan al-isti'anatu billah. Mohon kemudahan, pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Bolehkah beriktikaf di malam hari dan bekerja di siang hari dikarenakan keterikatan dengan pekerjaan? Jawabannya boleh. Seperti yang diutarakan tadi, yang namanya iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Waktunya terserah Anda, pendek, panjang, siang, pagi, sore, malam, semuanya boleh. Semuanya boleh. Cuman yang dicontohkan Rasul selama Ramadan adalah 10 hari terakhir. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Barakallahu fikum. Boleh, tapi tidak dapat keutamaan pahala iktikaf seperti 10 hari berturut-turut. Boleh. Sekarang antum kerja, paginya nggak mungkin iktikaf, harus cari maisha, kerja atau kerja di kantor dan segala macamnya, lepas. Begitu nanti antum pulang kerja, isya, antum masuk, taraweh, langsung di masjid. Terus melekan sampai menjelang subuh, antum pulang sahur dan bekerja kembali setelah subuhnya. Labas itu diperbolehkan barakallahu fikum. Sehingga targetnya antum di malam harinya untuk mendapatkan malam qadar. Tapi jangan tidur tok. Iya, begitu batal isya, salat tarawih sudah ngantuk, saking capeknya bekerja, ya Allah, tidur di masjid. Emang dia di masjid dia tidur, baru bangun jam 3:30 pagi. Kurang sejam lagi sahur. Ya Allah, itu tidak tidur ya, Pak. Itu lumayan, Pak. Karena manfaatnya yang banyak. Sehingga ketika punya niatan demikian, disiapkan betul. Ya dia bisa janjian sama temannya, saking ngantuknya, saya tak istirahat dulu ya, dibangunkan saya, ada masalah. Tidur dulu, bangun jam 10, jam 11, jam 12, bangun, ayo bangun. Kemudian dia wudu, kemudian dia full ibadah sampai menjelang sahur. Wah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jika suami tidak berpuasa, sedangkan seorang istri telah mengetahui haramnya menyediakan makanan untuk orang yang tidak berpuasa, apa yang harus dilakukan seorang istri tersebut? Jika suami meminta untuk disediakan makan, sedangkan jika dia tidak menyediakan makanan, dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. Bisa kita rinci. Kalau suami tidak berpuasa karena uzur, dia sakit, pulang dari safar, dia nggak berpuasa, jangan ragu-ragu untuk memberi dia makan dan minum. Cuman bilang sama sang suami, jangan ditampakkan kepada kaum muslimin. Di kamar atau di dapur, ada yang tahu. Ada li uzrin. Tetapi kalau memang suaminya itu memang gak poso, orang jelek, tidak pernah puasa, dalam hal seperti ini dinasihati sang suami dengan cara baik-baik. Nasihati, dikasih keterangan, dikasih penjelasan, sampaikan ini merupakan rukun Islam yang 5 dan segala macamnya. Sampaikan dan mohon maaf saya nggak bisa menyediakan makan dikarenakan ini perkara yang mungkar. Dengan cara baik-baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.
Bissawab. Bagaimana dengan wanita atau istri yang sholat tarawih sendiri di rumah karena suaminya melaksanakan sholat tarawih di masjid? Kalau di masjid sangat tidak memungkinkan karena tidak ada hijab di masjid tersebut. Itu di rumah. Yang perempuan di dalam rumah itu lebih afdal. Tapi ingat ya, yang semangat. Jangan mentang-mentang di rumah terus gak tarawih. Nah, ini penyakitnya para wanita ini. Nah, yang tarawih. Tarawih di awal bisa, di tengah malam bisa, di akhir bisa. Yang penting dia tarawih dengan kekhusyuan di dalam rumah. Kalaupun dia ke masjid diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Fidyah Ramadan harus dibayar sebelum Ramadan atau ke waktu Ramadan? Ketika Ramadan. Fidyah itu untuk mengganti hari enggak puasa. Ketika seseorang itu terkena fidyah, tiap harinya mengeluarkan makanan untuk orang miskin. Bisa tiap hari, bisa digabung selama sebulan. Diupayakan jangan sampai keluar Ramadan. Dipahami ya? Ini pertanyaannya, Ramadannya sebelumnya belum bayar fidyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ngapain? Terus gak poso. Minta rukhsah. Waya fidyah gak bayar fidyah sampai sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Istighfar. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau nyata belum dibayar, segera kamu bayar. Sekarang juga. Barakallahu fikum. Untuk Ramadan yang besok ini kalau memang terkena fidyah juga, maka dikeluarkan selama Ramadan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ya kok iso kok kayak apa aja nih? Kalau fidyah itu harus dikerjakan ketika Ramadan ya, Pak. Pengganti siam Ramadan. Bagaimana hukumnya sholat tarawih dengan 4 rakaat salam? Ini ada perbincangan di kalangan para ulama dalam bab ini. Sebagian ulama menyatakan boleh dan itu merupakan salah satu kaifiyah tata cara tarawihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya pendapat demikian adalah Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Shalatut Tarawih. Beliau menyebutkan dalam bukunya tadi beberapa kaifiyah tarawih. Semuanya sahih. Sebagian mengatakan la. Yang benar 2 rakaat salam. Salatul laili matsna. Salat malam itu 2 rakaat salam. Hadis yang menyebutkan 4 rakaat salam dan segala macamnya itu mutlak. Diqaid, diikat, diterangkan dengan riwayat ini. Salatul laili matsna. Hamlul mutlak alal muqayyad. Membawa riwayat yang masih mutlak kepada riwayat yang muqayyad yang jelas. Sehingga dengan tegas menyatakan harus 2 rakaat. Yang bukan 2 rakaat maka menyelisih sunnah. Ada yang demikian. Di antara yang punya pendapat tegas ini Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ahu wallahu taala alam bis-shawab. Sudah belum ya, Pak? Gimana lagi? Jadi kalau kau ingin selamat, kerjakan yang jelas. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ketika ada yang mengajarkan 4 rakaat salam, kita tidak bisa mengingkari dikarenakan memang ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bis-shawab. Pun nggih. Alhamdulillah. Yang sedikit. Hah? Isya kurang berapa lama? Hah? Kurang 15 menit. Cukup ya? Cukup. Ada lagi yang lain? Lah ya apa mana sekarang mana yang bahasa? Ya Allah, saya kasih sedikit tentang terkait dengan zakat fitrah. Jadi belum ya? Baik, terkait dengan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah barakallahu fikum terkait dengan masalah hukumnya fardu. Hukumnya fardu ain atas individu muslim.
laki, perempuan, besar, kecil, merdeka, budak dari kalangan muslimin punya fardu per kepala. Yang dipandang adalah orangnya, bukan terkait dengan masalah harta bendanya, orangnya dan dia punya kemampuan. Tapi batas orang itu terkena kewajiban zakat fitrah adalah ketika pada malam Id dia memiliki makanan cukup melebihi satu hari itu. Paham ya? Misalkan ini malam Id, besok dia memiliki makanan untuk seharinya dia dan ziyadah, lebih daripada itu. Lebihnya itulah yang dizakatkan sama dia. Kalau lebih dari 2,5 kilo atau 2,5 kilo atau 2,7 atau 2,8 atau 3 kilogram dapat zakat. Berkewajiban mengeluarkan zakat. Tapi kalau pada malam Id tidak punya makanan apapun kecuali yang hanya untuk dia saja, maka gugur kewajiban zakat fitrahnya. Waktu wajib adalah dengan tenggelamnya matahari malam Id. Itu waktu wajib. Sehingga ketika dia pada tenggelamnya matahari punya makanan melebihi sehari Id, kena zakat. Kalau nggak punya, nggak kena zakat. Ada orang yang kafir masuk Islam, mu'alaf sebelum tenggelamnya matahari, kena zakat fitrah. Ada bayi lahir sebelum terbenamnya matahari malam Id, terkena zakat fitrah. Tapi kalau masuk Islamnya setelah tenggelamnya matahari atau lahirnya setelah tenggelamnya matahari malam Id, tidak terkena zakat fitrah. Tempat pengeluaran, tempatnya zakat fitrah adalah ketika kita berada di sana pada waktu wajibnya zakat. Ketika kita berada di tempat itu pada waktu wajibnya zakat. Ingat, wajibnya zakat adalah tenggelamnya matahari malam Id. Ketika itu kita di mana? Di sanalah kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Paham belum? Bukan terkait dengan tempat domisili. Antum asli Semarang. Pada malam Id antum posisinya di Yogyakarta. Ya, dan orang di sana ke mertua atau kemana sampai Id, maka antum zakat fitrahnya di Yogyakarta, bukan di Semarang. Antum umrah Ramadan baru pulang ketika Syawal, maka antum zakat fitrahnya di tanah suci sana, di tanah suci, bukan di tanah air. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Di tempat kita berada ketika datang waktu wajibnya zakat fitrah. Zakat fitrah tidak bisa dengan uang. Harus dari makanan, dan itu menggunakan makanan pokok negara tersebut. Di Indonesia menggunakan beras. Jumlah takarannya, jumlah yang paling kecil yang disebutkan oleh para ulama 2,4. Angka yang paling besar 3 kilogram. Ini khilafnya ulama, ada yang mengatakan 2,4, 2,5, 2,7, 2,8, ada yang mengatakan 3 kilogram. Sehingga ketika antum melaksanakan satu di antaranya nggak diingkari. Sehingga yang umum di kalangan kaum muslimin yang mengeluarkan 2,5 kilogram itu labas, tidak ada masalah. Antum pengen mantap 3 kilo, pendapat sebagai ulama labas. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Mustahik zakat fitrah adalah khusus untuk fakir miskin. Ini pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama. Khusus untuk fakir miskin, bukan untuk 8 golongan. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaimin minal lahwi war rafat. Nabi kita Muhammad SAW menfardukan zakat fitrah sebagai makanan untuk fakir miskin dan mensucikan orang yang puasa dari tindakan yang dosa dan sia-sia. Tu'matan lil masakin, hanya disebutkan orang fakir miskin saja. Maka yang rajih hanya untuk fakir miskin, bukan untuk yang lainnya. Difahami ya? Maka penyerahan yang tepat barakallahu fikum adalah didata fakir miskin tempat tersebut. Jumlahnya berapa?
dan dibagikan untuk mereka semua. Sak Semarang, sak kota Semarang yang miskin 10 orang. Zakat fitrahnya sak Semarang ini 100 ton. Misalkan. Ya udah, masing-masing dapat 10 ton. 10 ton, 10 ton, 10 ton, 10 ton, 10 ton. Memang untuk mereka. Kecuali kalau tempat yang lain membutuhkan. Kalau enggak, di tempat tersebut. Penyerahannya di tempat domisili kita. Di tempat kita ada saat itu. Penyerahannya ya kawan. Untuk fakir miskin tempat tersebut. Enggak ada fakir miskin, lewat diserahkan ke daerah berikutnya lagi yang terdekat. Terus demikian, terus demikian. Dipahami? Kok bengong? Ya itu waktunya mereka bersuka cita. Itu hari rayanya orang-orang miskin itu. Ustaz 10 ton. Iya 10 ton. Untuk mereka. Bukan untuk antum. Itu bagiannya mereka. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi. Barakallahu fikum. Itu bagiannya orang fakir miskin. Banyak. Itu fungsinya memang untuk mereka. Dan diharapkan mereka bisa mengentaskan kemiskinan mereka dengan cara seperti itu. Ramadan berikutnya enggak ada fakir miskin. Kan begitu. Barakallahu fikum. Sekarang kan enggak. Dikumpulkan terus dibagi rata lagi untuk kaum muslimin 2,5 kilo. Bid'ah, tidak ada contohnya barakallahu fikum. Waktu penyerahan. Ada waktu yang afdal, ada waktu yang boleh. Waktu yang afdal adalah sebelum berangkat sholat Id ke lapangan. Subuh hari Id sebelum ke lapangan. Itu yang paling afdal. Jadi kalau antum sudah ada target orang yang mau dikasih, bisa. Begitu subuh, habis sholat subuh langsung antum kasihkan kepada yang berhak menerima yang fakir miskin, antum berangkat sholatul Id. Atau dibawa sambil menuju ke lapangan dibawa ini, mampir kepada fakir miskin yang dimaksud, kasihkan sama dia atau berangkat. Itu yang paling afdal. Yang boleh adalah sehari 2 hari sebelum Id. Itu boleh. Sehari 2 hari sebelum Id itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Apakah barakallahu fikum suami istri zakat sendiri-sendiri ataukah suami istri dikeluarkan oleh sang suami? Jawabannya barakallahu fikum, hukum asalnya masing-masing orang mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri-sendiri. Itu hukum asalnya. Baik, kalau sang istri punya kemampuan dari hartanya istri sendiri. Anak punya kemampuan dari hartanya anak sendiri. Tapi kalau selama ini yang menanggungnya adalah sang suami, maka suamilah yang mengeluarkan zakat fitrah untuk yang mereka tanggung. Yang mereka tanggung. Paham ya? Paham ya, Pak? Apakah boleh menyerahkan zakat fitrah kepada famili kita, kerabatnya kita? Jawabannya dirinci. Kalau mereka itu miskin, yang pertama. Yang kedua, bukan termasuk yang kita tanggung, boleh dikasih zakat fitrah. Tapi kalau mereka enggak miskin, maka enggak boleh. Atau mereka miskin, tapi kita yang menanggung mereka, enggak boleh zakat ini untuk mereka. Enggak boleh. Dikarenakan sudah masuk dalam tanggungan kita sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang kurang? Ada yang kurang terkait dengan zakat fitrah? Enggak ada ya? Kena semua ya? Alhamdulillah. Ini yang bisa saya utarakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah agak cepat dan agak singkat. Waktu nggak memungkinkan, tapi paling tidak poin-poin terpentingnya tersampaikan. Terkait dengan dalil-dalilnya bisa melihat dalam kitab fikihnya para ulama fikih Syam. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita semua berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan semangat ibadah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Ramadan sukses, keluar daripadanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosa kita dan meraih takwa dari Allah Azza wa Jalla.
Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.